mungkin urutannya tadi harus dimaklumi 10 menit mau presentasi, jadi pola pikirnya tidak sistematis, tidak linear. Yang nomor 1, kami mulai dari bulan Mei 2023, visi misi sekolah perlu direview, harus mengarah kepada menuntun itu menumbuh kembangkan. Salah besar ketika kalimat di pinti sekolah itu ada terwujudnya dari sisi bahasa Indonesia itu tidak sengaja loh. Iya harus kalaupun pakai wujud harus mewujudkan, itu perlu review. Yang kedua, sambungan daripada itu murid yang memiliki apa, itu harus profil belajar Pancasila. Yang kedua, di Juni 2023 ketika visi sudah klop, kita mendampingi bersamai kepala sekolah tentang kurikulum profesional satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting dan dashboard daripada Kemendikbud harus ada eksplorasi rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data. Kemudian nomor 4 dari eksplorasi rapor pendidikan di Agustus juga perencanaan berbasis data. Jadi sekolah perlu menguatkan pembelajarannya melalui telah literasi numerasi, iklim belajar, keamanan, kebinekaan dan apapun. Kemudian lari ke guru. Pertanyaan paling tadi analisis CP. Ya, langsung kita harus daripada penekanan pemberian informasi kepada rekan guru tentang analisis capaian pembelajaran. Dari analisis capaian pembelajaran menyusun TP dan ATP berdasarnya, lupa saya ketik. Satu proses tujuan pembelajaran individual, tapi LP itu per fase harus 2 guru untuk merangkai sistematikanya. Yang ketujuh, setelah proses CP, TP dan ATP sudah clear, guru sudah mampu menyusun modul ajar, tetapi dalam modul ajar itu sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasinya di proses atau di konten atau di produk. Nomor 8, bahwa untuk melahirkan diferensiasi tidak bisa lepas dari asesmen. Asesmen is learning, bukan of learning. Asesmennya harus bernuansa sebagai bagian daripada pembelajaran itu sendiri, bukan sekedar melihat hasil akhir daripada proses pembelajaran. Kemudian nomor 9, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini pada dasarnya juga punya buku panduan 113 lembar. Ya, kita boleh menulis satu kalimat di sini, tapi saya sudah analisis itu 119 lembar, mempunyai siklus, sintaks, elemen, perkembangan elemen. Itu juga perlu waktu mungkin 1 bulan bagi rekan guru, apalagi yang sangat-sangat malas untuk PMH. Ya, hanya menerima siraman air hujan dari pengawas datang ke sekolah. Oke, kemudian nomor 10, filosofi KHD. Oke, kita LK3 dari langkah 10 tadi kami mengambil model pendampingan secara umum itu artistik, menggunakan seni sesuai dengan karakteristik sekolah dan guru. Yang kemudian teknik pendampingan kami mengambil kelompok karena pada dasarnya saya menguatkan tentang KDKS dan KKD. Yang selanjutnya pendampingan itu lebih nuansa fasilitasi, ada kalanya nanti coaching, contoh perencanaan berbasis data, pemahaman kepala sekolah terhadap kondisi sekolahnya, melahirkan ide-ide kreatif daripada inspirasi benahi. Apa yang mungkin Bapak pilih dari inspirasi benahi itu sudah menguasai coaching. Demikian daripada pemaparan kelompok ikhlas. Mudah-mudahan bermakna bagi kami dan kita semua untuk memainkan peran pengawas ke depan sebagai pendamping dan teman belajar bagi kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kelompok ikhlas, hasilnya pun juga ikhlas dan menghasilkan yang bagus, berarti tidak ada tanggapan. Ayo dia menanggapi siapa? Yang menanggapi cerdas ya, Bu ya. Oke, siap. Silakan yang menanggapi cerdas. Pak El, siapa Pak El ya? Kelompoknya Pak yang mau menanggapi boleh? Iya. Siap. Terima kasih penyampaian, ini sudah cukup terinci. Tapi saya sedikit dari kelompok cerdas, kami menanggapi yang poin pertama, penyusunan visi dan misi sekolah. Bagaimana kalau di sebuah sekolah itu visi misinya sudah sesuai? Apakah setiap tahun juga harus didampingi atau harus direvisi? Itu saja. Terima kasih.
Baik, nah ini kalimat bisnis sekolah bahwa dalam kejadian di Biren itu ada sekolah penggerak dan ada sekolah yang IKM 2022 kemarin Juli. Artinya apa? Bahwa ketika sebuah sekolah berubah dari K13 ke IKM, itu yang pertama sekali kalimat mewujudkan yang sudah benar itu perlu diganti dengan sinonim daripada menuntun keluar jasmani rohani. Jadi kalimat di dalam kurikulum Merdeka lebih cocok menumbuh kembangkan, tumbuh jasmaninya, kembangkan rohaninya. Kemudian peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat selama ini sangat jauh daripada kata-kata misi di sekolah. Maka seiring dengan kurikulum Merdeka wajib masuk frasa pembelajar sepanjang hayat yang dimensi 6 itu beriman, bertakwa, akhlak mulia, mandiri, kritis, terserah. Tetapi pembelajar sepanjang hayat jika memang review visi misi sekolah belum mengandung kata pembelajar sepanjang hayat, apabila RPM sudah jalan maka harus dimasukkan ke situ. Secara umum di Biren sekolah bina saya 20 semuanya belum ada kata belajar sepanjang hayat. Maka di Mei 2023 kemarin saya mengarahkan sekolah bina ke sana. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Sedikit saja di poin 7, 2 menit Pak. Iya, ya. Di poin 7 itu pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi proses, konten dan produk. Berarti di sini Pak Ijul kita juga harus bergerak untuk membuat RPP berdiferensiasi. Itu masih sangat-sangat minim untuk di daerah kita. Apa itu RPP berdiferensiasi? Seperti apa bentuknya? Mereka masih awam. Ya. Ya, itu Masukan. Masukan. Ada lagi Bapak Ibu? Habis waktu habis. Terima kasih atas tanggapannya saatnya dari kelompok-kelompok yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.